Langit dunia hari ini bukan lagi sekadar ruang udara, ia telah berubah menjadi panggung pertunjukan kekuasaan global. Deru mesin jet tempur generasi kelima menggema bukan hanya sebagai suara teknologi, tetapi sebagai peringatan politik. Setiap kali F-35 melintas di wilayah sekutu, atau J-20 muncul dalam parade militer Cina, pesan yang dikirim jelas, siapa yang menguasai langit, sedang menekan dunia. Inilah era ketika kekuatan udara menjadi bahasa diplomasi paling keras, tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Jet tempur modern seperti F-35 Lightning II milik Amerika Serikat tidak hanya berfungsi sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik. Dengan menjual dan menyebarkan F-35 ke negara-negara NATO dan Sekutu Indo-Pasifik, Washington membangun jejaring kekuatan udara yang terintegrasi. Ini bukan sekadar soal pertahanan, melainkan cara halus namun tegas untuk mengikat aliansi, mengontrol standar militer, dan memperkuat pengaruh politik AS di kawasan strategis dunia. Di sisi lain, J-20 Mighty Dragon menjadi simbol kebangkitan kekuatan udara Cina. Kehadirannya menandai ambisi Beijing untuk menantang dominasi udara Amerika, khususnya di kawasan Asia Pasifik. J-20 bukan hanya pesawat siluman, ia adalah pernyataan politik bahwa Cina siap melindungi kepentingannya, menekan rival regional, dan memproyeksikan kekuatan hingga melampaui wilayahnya sendiri. Setiap uji terbang dan pengerahan J-20 adalah sinyal bahwa keseimbangan kekuatan global sedang bergeser. Persaingan F-35 dan J-20 juga mencerminkan perang pengaruh tanpa kontak langsung. Negara-negara yang memilih membeli F-35 atau mendekat ke teknologi Cina secara tidak langsung menentukan posisi geopolitiknya. Keputusan pembelian jet tempur kini setara dengan memilih kubu politik, karena konsekuensinya menyentuh kerja sama intelijen, latihan militer bersama, hingga arah kebijakan luar negeri. Pada akhirnya, dari F-35 hingga J-20, jet tempur telah berevolusi menjadi alat tekanan politik yang senyap namun mematikan. Mereka terbang tanpa melepaskan bom, tetapi mampu mengguncang diplomasi global. Selama langit masih diperebutkan, dunia akan terus berada dalam bayang-bayang sayap baja, tempat teknologi, kekuasaan, dan geopolitik saling bertabrakan dalam keheningan yang menegangkan. Persaingan jet tempur ini juga mendorong perlombaan senjata yang tak kasat mata namun sangat mahal. Negara-negara adidaya berlomba mengembangkan sensor, kecerdasan buatan, jaringan data, dan sistem peperangan elektronik. F-35 dirancang sebagai otak terbang yang terhubung dengan satelit, drone, dan sistem pertahanan lain, sementara J-20 terus ditingkatkan untuk menembus sistem pertahanan musuh. Di balik pengembangan ini, tersimpan pesan geopolitik yang kuat, siapa yang tertinggal teknologi, akan tersingkir dari panggung kekuatan dunia. Lebih jauh, kehadiran jet tempur generasi kelima di kawasan rawan konflik seringkali mengubah perilaku politik lawan tanpa perlu perang terbuka. Pengerahan F-35 di Eropa Timur atau Indo-Pasifik, misalnya, mampu menekan lawan untuk menahan diri, sekaligus menenangkan sekutu. Begitu pula dengan patroli dan latihan udara J-20 di sekitar wilayah sengketa, yang dimaksudkan untuk menguji respons musuh dan memperkuat posisi tawar Cina dalam negosiasi regional. Namun, tekanan politik lewat jet tempur juga membawa risiko eskalasi yang berbahaya. Salah perhitungan, pelanggaran wilayah udara, atau insiden di udara dapat memicu krisis diplomatik serius. Dalam kondisi geopolitik yang tegang, satu manuver agresif bisa ditafsirkan sebagai provokasi, dan dari situlah konflik besar berpotensi meledak. Jet tempur yang seharusnya menjadi alat pencegah justru bisa berubah menjadi pemantik krisis. Pada tahap ini, jet tempur bukan hanya simbol kekuatan negara, tetapi juga alat pembentuk narasi global. Media, parade militer, dan latihan bersama dimanfaatkan untuk membangun citra dominasi dan kesiapan tempur. Dunia disuguhi gambaran kekuatan udara yang mengintimidasi, sementara pesan politiknya diserap oleh sekutu dan lawan secara bersamaan. Kami siap, dan kami tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, kelanjutan persaingan dari F-35 hingga J-20 menunjukkan bahwa geopolitik modern semakin ditentukan di udara. Selama negara-negara besar menjadikan langit sebagai arena unjuk kekuatan, jet tempur akan terus menjadi alat tekanan politik paling efektif, diam, cepat, dan mematikan secara strategis. Dunia mungkin terlihat tenang di permukaan, tetapi di atas awan, pertarungan pengaruh global terus berlangsung tanpa henti. Dari F-35 hingga J-20, jelas bahwa jet tempur bukan lagi sekadar mesin perang, melainkan bahasa kekuasaan dalam geopolitik modern. Mereka terbang tanpa deklarasi perang, namun kehadirannya mampu mengubah arah diplomasi, menekan lawan, dan mengunci loyalitas sekutu. Di langit yang tampak sunyi, pesan-pesan politik disampaikan dengan kecepatan supersonik. Selama kekuatan udara masih menjadi tolok ukur dominasi,
Dunia akan terus hidup dalam keseimbangan rapuh, tenang di permukaan, tetapi penuh ketegangan di balik layar. Satu hal pasti, siapa yang menguasai langit, tidak hanya mengendalikan medan tempur, tetapi juga menentukan arah politik global di masa depan. Dan ketika deru jet kembali terdengar, dunia tahu, itu bukan sekadar latihan, melainkan peringatan.